Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tammah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani kiram hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian fikih kita. Jadi kalau misalnya di sini kan ngaji fikihnya kitab I'anatul Talibin. Saya yang membaca, kemudian yang lain mendengarkan. Tapi kalau malam Kamis kami orang tuh suruh baca, tapi kitabnya Fathul Qorib, mana tahu ada yang mau ikut baca terjemahkan, baca terjemahkan, baca gitu. Itu namanya ngaji talaki namanya. Kalau ini ngaji simai namanya, ada dua dia, ngaji talaki dengan ngaji simai. Kalau ngaji talaki, nah, dia suruh saya baca, nanti salah betulkan. Kalau ini namanya ngaji simai, mendengarkan saja. Kalau ada misalnya yang ada yang belum paham, ditanyakan, nah, begitu. Kita masih masuk pada memandikan sholat jenazah. Far'un ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Laki-laki lebih utama memandikan mayit laki-laki. Wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Sedangkan perempuan lebih utama memandikan mayat perempuan. Itu ya catatannya itu. Walahu ghuslu halilatin. Tetapi bagi seorang laki-laki boleh memandikan halilahnya. Halilah ini orang yang sudah dihalalkan. Jadi orang yang sudah dihalalkan. Siapa orang yang sudah dihalalkan itu? Istrinya atau budaknya. Kalau sekarang kan tak ada budak, berarti ada sekarang budak, karena budak itu nanti didapat dari peperangan. Nah, istrinya, bolehkah laki-laki itu memandikan istrinya? Boleh, gitu ya. Wali zaujatin la amata ghuslu zaujiha. Bagi seorang istri tapi bukan budak. Kalau budak tak boleh memandikan mayat tuannya. Tetapi bagi seorang istri boleh memandikan mayit suaminya. Walau nakahat ghairaha. Walaupun perempuan itu menikah lagi dengan yang lainnya atau telah menikah dengan yang lain. Mantan istri di sini boleh. Misalnya nih cerai, si perempuan akhirnya menikah dengan laki-laki lain, tak ada rupanya laki-laki yang memandikannya. Entah kemana semua laki-laki di kampung itu tak ada. Tiba-tiba ada yang meninggal satu, maka mantan istrinya tadi itu boleh memandikan mantan suaminya. Ya. Ini kita cerita tentang halilah. Sedangkan halilah yang mantan istri saja boleh memandikan, apalagi yang mahram. Mahram itu maksudnya adalah yang haram untuk dinikahinya. Bolehkah adik perempuan memandikan abangnya, abang kandung yang laki-laki? Boleh. Bolehkah anak perempuan memandikan ayahnya yang laki-laki? Boleh. Boleh. Bolehkah laki-laki anaknya
memandikan emaknya yang perempuan boleh. Nah, itu yang mahram. Cuma catatannya adalah yang laki-laki paling afdol untuk memandikan adalah laki-laki. Yang perempuan yang paling afdol untuk memandikan adalah perempuan. Itu begitu. Tadi kan ada pengecualian, boleh kan begitu. Sama dengan kalau kita cerita tentang khotib Jumat, bolehkah pakai celana jin, baju kaos tak pakai peci jadi khotib Jumat? Boleh. Kalau cerita hukum boleh, cuma tak ada adabnya orang. Kan itu aja persoalannya. Kalau secara hukumnya boleh, tapi persoalan adab ini menjadi masalah. Nah, jadi boleh. Nah, cuma tadi yang sudah menjadi mantan istrinya, walaupun boleh, ada beberapa catatan yang penting untuk diperiksa atau dilihat. Apa catatannya? Bila masjid bal bilaffi khirqatin alayatin, sebaiknya, afdolnya si perempuan yang menjadi mantannya tadi itu ketika memandikan tanpa menyentuh kulitnya secara langsung, bahkan sebaiknya dia menggunakan sarung tangan. Nah, itu sebaiknya menggunakan sarung tangan. Namun di sini disebutkan begini, fa in khalafa sahhal ghusl. Jika tidak seperti itu, mandinya tetap sah. Kenapa? Nah, di dalam kita baca, di dalam disebutkan kullu minhuma walam yanufu ala yadihi khirqatin sahhal ghuslu wa dzalika li anna al-laffa wa adamul masi mandubani. Masing-masing dari keduanya, yakni si mantan perempuan tadi itu yang memandikan mayit mantan lakinya, walaupun tidak menggunakan sarung tangan, walaupun bersentuhan secara langsung, tetap sah mandinya. Hal itu karena sarung tangan dan tidak menyentuh keduanya adalah sunnah. Gini, kalau ini kan ya mantan atau istri, menurut sebagian mazhab Syafi'i itu kan kalau bersentuhan batal wudu. Walaupun ada sebagian mengatakan tidak batal, tapi kita ambil yang batal tadi, batal wudu. Tetapi bagi si mayit yang meninggal, apakah bersentuhan itu membatalkan mandi atau wudunya? Tidak. Yang mati itu tidak batal. Yang batal siapa? Yang hidup. Yang mati tak batal. Kenapa? Karena yang mati itu orang yang tidak lagi dihukumkan sebagaimana orang yang hidup. Jadi ketika bersentuhan mayat dengan seseorang, maka yang batal wudunya itu adalah yang hidup, sedangkan yang mati tidak batal. Itu makanya disebutkan di dalam kitab ini mengatakan bahwa walaupun mantan istrinya itu memandikan mayit mantan suaminya, tidak menggunakan sarung tangan atau dia menyentuhnya, tetap sah karena menggunakan sarung tangan dan tidak menyentuh keduanya adalah sunnah mandubani. Itu ya. Fa illam yahdur illa ajnabiyya fil mar'ati. Jika tidak ada orang yang hadir di dalam takziah atau kematian itu kecuali laki-laki lain pada mayat seorang wanita, au ajnabiyata fir rajuli,
atau wanita lain pada mayat pria, yummamul maitu, maka mayat itu tidak boleh dimandikan, ditayamumkan saja. Jadi yang terakhir tadi itu mantan masih boleh. Tapi kalau yang hadir, mayatnya siapa? Mayat laki-laki. Yang hadir perempuan ajnabi. Ajnabi ini yang halal untuk dinikahinya. Perempuan halilahnya mana? Tak ada. Perempuan yang mahram ada? Tak ada. Ini kan ada jenis 3 perempuan bagi seorang laki-laki kan. 1, orang yang haram untuk dinikahinya, itu disebut dengan mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Orang yang haram. Kalau muhrim isim fa'il dari orang yang melaksanakan ihram haji atau umroh, namanya muhrim. Kalau mahram ini isim maf'ul dari orang yang diharamkan nikah, itu namanya mahram. Nah, orang yang menjadi mahram si laki-laki jelas orang yang punya tautan keluarga. Yang kedua, ada wanita yang disebut dengan halilah tadi itu, wanita yang sudah dihalalkannya, itu boleh. Maka tadi disebutkan walaupun dia sudah mantan tetap boleh memandikan mayat mantan suaminya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan wanita ajnabiyah, ada hubungan keluarga, tak ada mahramnya, tidak. Kan kalau kita bicara berkaitan dengan keluarga, ini kan ada 2 nih. Ada yang disebut dengan zawil furud, ada yang disebut dengan zawil arham. Apa itu zawil furud? Orang atau keluarga yang berhak mendapatkan warisan, itu namanya zawil furud. Yang kedua disebut dengan zawil arham, keluarga yang tidak mendapatkan warisan tapi masih satu rahim. Boleh menikah, boleh, tapi tidak disebut dia ajnabi. Jadi mahram, mahram atau yang haram untuk dinikahi tadi itu, kemudian wanita halilah, wanita yang sudah dihalalkannya, kemudian keluarganya yang disebut dengan zawil furud, kemudian keluarganya yang disebut dengan zawil arham, baru yang kelima disebut dengan ajnabiyah. Ada hubungan apa dia? Dia bukan mahramnya, bukan. Dia bukan halilahnya, wanita yang sudah dihalalkan, bukan. Dia zawil furud, keluarganya, bukan. Dia zawil arham, bukan. Dia ajnabiyah. Kalau misalnya laki-laki meninggal, sementara tak ada laki-laki di kampung itu, perempuan semuanya. Cuma perempuan di kampung itu bukan termasuk mahramnya, bukan termasuk halilahnya, bukan termasuk zawil furud, bukan termasuk zawil arham, dia ajnabiyah. Maka laki-laki yang meninggal tadi itu tidak boleh dimandikan. Kenapa? 4 kategori wanita tadi itu tidak ada pada dia. Yang ada cuma ajnabiyah. Ajnabiyah ini wanita yang selain 4 kategori tadi itu, maka haram hukumnya dimandikan. Dia ditayamumkan saja. Sebaliknya juga begitu. Yang meninggal siapa? Perempuan. Ada keluarganya di kampung tuh. Di kampung itu tak ada perempuan, laki-laki semua. Misalnya nih, laki-laki semua, ada keluarganya, tak ada. Maka laki-laki yang ada di kampungku itu tidak boleh memandikan mayat perempuan yang ajnabiyah tadi. Yummamul maitu, ditayamumkan saja mayat tersebut. Naam lahuma ghuslu man la yastahi min sabiyin aw sabiyatin, kecuali kalau mayat itu anak-anak
yang anak-anak itu misalnya tidak mengerti tentang syahwat. Artinya apa? Anak-anak itu masih belum balik. Kalau anak-anak masih boleh, anak-anak ya. Tapi kalau sudah mumayyiz dia, itu sudah tak boleh. Kenapa? Lihalli nadri kullin wa masih. Karena masih dihalalkan untuk melihat apa yang ada di tubuhnya serta masih halal untuk menyentuhnya. Jadi kalau anak-anak, makanya kan kalau kita cerita tentang wudhu dari wanita ajnabiyah atau asing, anak-anak tidak batal wudhu, tidak. Lagi-lagi anak-anak tersentuh. Anak-anak yang dimaksud dengan anak-anak ini belum mumayyiz dan termasuk belum balik. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ini dia belum, kalau wanita dia belum haid, kalau laki-laki belum mimpi, cuma dia sudah mengerti aurat laki-laki, dia sudah mengerti aurat perempuan. Kan ada begitu. Sekarang lagi kan, kalau dulu maaf, awak kelas 6 SD masih mandi sungai, awak tak ngerti, awak masih telanjang mandi sungai dulu. Anak sekarang anak sekarang luar biasa kan, tak ngerti dulu kelas 6 masih gabung-gabung, tak ngerti sama sekali dulu. Mandi di tepian sini tuh, bugil-bugil aja situ, tak ngerti apa. Yang penting mandi sungai, selawat, tak ngerti. Sekarang beda udah. Biasanya wanita haid ini, kalau menurut madhab Syafi'i, normalnya dia berumur sekitar normalnya sekitar 14 sampai 16 tahun normalnya. Nah, itu antara umur begitu. Kalau laki-laki juga seperti itu, 16 sampai 18 tahun normalnya. Ada yang nanti ya satu-satu biasa kan begitu. Tapi di bawah itu ada umur, misalnya anak umur 6 tahun 7 sampai menjelang 14 misalnya, itu anak umur seperti itu disebut dengan mumayyiz atau mumayyizah. Jadi kalau anak umur mumayyiz, mumayyizah, memang dia belum dikasih dosa kalau dia melakukan misalnya nih kemaksiatan. Tapi kalau dia melaksanakan kebajikan, dia sudah dikasih pahala. Itu pula keistimewaannya. Sholat 5 waktu dia, sholat misalnya tarawih dia, baca Quran dia dapat pahala sudah, walaupun dia belum dikasih dosa. Itu istimewanya anak mumayyiz atau mumayyizah ini, istimewa untuk dia. Cuman anak mumayyiz atau mumayyizah itu sudah mengerti tentang aurat. Maka disebutkan tadi anak-anak yang masih belum mumayyiz, masih boleh disentuh begini, tidak batal wudu. Tapi kalau anak-anak yang walaupun belum balik, tapi sudah mumayyiz, mumayyizah, dia ngerti tentang aurat wanita, aurat laki-laki, maka pada saat itu kalau tersentuh dengannya batal wudunya. Sama dengan pada awalnya madhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau perempuannya sudah aisyah, sudah menopause, maka awalnya madhab Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit dengannya tidak batal. Tetapi berbeda ketika dia menyaksikan wanita di Mesir, ternyata wanita yang sudah aisyah, yang tidak lagi haid atau menopause, itu masih masih segar bugar. Maka berubahlah pendapat madhab Syafi'i mengatakan walaupun dia sudah menopause, tidak haid lagi, tapi dia masih dalam keadaan segar, tetap batal wudu. Tapi kalau sudah umurnya sudah 100 tahun, nenek itu udah lampun lah, kan begitu, tak ngerti, nah itu sudah tak batal wudu lagi, sebagaimana anak-anak tadi itu.
yang kocik tadi itu, ketika bersentuhan kulit dengannya tidak batal wudu. Makanya penjelasan di dalam kitab ini mengatakan bahwa masih halal untuk melihat semua yang ada di tubuh wanita yang masih anak-anak bagi pria. Masih halal bagi wanita untuk melihat seluruh apa yang ada di tubuh pria, tapi dia masih anak-anak, masih halal. Jadi kalau masih halal anak-anak, masih dibolehkan wanita memandikan mayit laki-laki anak-anak, atau pria laki-laki memandikan mayit anak perempuan yang masih kecil tadi itu. Kenapa? Masih boleh melihat auratnya. Kenapa? Karena masih kecil. Kira-kira begitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tak ada. Iya, silakan. Kalau yang kemarin itu yang di rumah sakit itu kan dimandikan dia kan. Iya. Kalau yang memandikan laki-laki hukumnya haram. Ya, makanya kami semalam tuh protes. Banyak ulama yang protes itu. Kenapa? Kasusnya perempuan dimandikan laki-laki, padahal perempuan harusnya dimandikan oleh perempuan. Tidak boleh laki-laki ajnabiyah, laki-laki ajnabi memandikan perempuan ajnabiyah. Itu kasusnya terjadi. Sampai kemudian dia menyolat pun ada rukuknya bagi kan gitu kan. Itu kenapa tak ngerti masalah hukum. Seharusnya kalau memang COVID tidak boleh ada yang menyentuh karena ada uzur syar'i, ada dharar, ditayamumkan saja, tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena orang tidak boleh di sana kan gitu kan, orang tak boleh. Yang boleh itu cuma tenaga kesehatan saja kan. Nah ya udah, kalau memang cuma tenaga kesehatan yang dibolehkan, sementara keluarga yang lain tak boleh. Mayitnya mayit wanita yang mandikan laki-laki, hukumnya haram. Makanya di sini harus saya hukum. Itu kami waktu itu banyak protes itu, cuma tak didengar. Ya kita banyak rame waktu itu, baik di Facebook, di dunia itu kita bilang itu haram. Saya umumkan gitu kan. Belakangan lah ada satu rumah sakit Islam di Medan itu yang akhirnya kemudian merubahnya. Nah itu kalau tidak, luar biasa. Makanya kan pernah kejadian di Labuan Batu itu kan heboh tuh kan, yang mayit perempuan dimandikan laki-laki itu, wah sempat heboh. Waktu itu sempat dari Al-Wasliyah juga waktu itu protes kan. Kenapa? Protes besar waktu itu kita. Ya itu kejadian memang haram hukumnya itu. Itu ulama-ulama Al-Wasliyah kemarin tuh marah semua itu dengan rumah sakit tertentu yang memandikan mayit seorang wanita, salah satu pengurus Al-Wasliyah waktu itu kan. Nah itu marah, itu rame waktu itu di media sosial itu, karena dia termasuk ajnabiyah. Nah gitu ya. Jadi kalau laki-laki mandikan mayit wanita sedangkan dia tidak ada kekeluargaan dengan itu, hukumnya haram. Sebaiknya apa? Ditayamumkan saja, sudah selesai. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, wa aular rajuli bihi awwalahum bis-sholati, dan yang paling utama di antara para lelaki yang memandikan mayit tersebut, maksudnya mayit laki-laki, adalah yang paling utama untuk menjadi imam dalam sholatnya. Nah itu dia. Siapa yang paling utama untuk memandikan si ayah? Anaknya. Anaknya yang paling tua. Oh, anak yang paling tua ternyata tua-tua kejemur misalnya. Tak ngerti masalah agama. Nah, nomor berikutnya, wah ini lagi tua-tua kejemur juga. Anaknya nama kecil yang tahu agama anaknya itu. Itulah yang paling berhak untuk memandikan. Kalau misalnya anaknya tersebut mau memandikan saja, ya nggak apa-apa.
Makanya sebaiknya untuk menjadi imam sholat dari ayah atau emaknya itu ya anaknya, itu yang paling utama. Nah, jadi kita pun sekarang ya sebaiknya begitu. Sebaiknya ya kita punya anak atau siapalah yang paling dekat di antara kita, nah, jadikan anak kita faham terhadap agama. Ketika kita mati nanti, maka dialah yang akan menjadi imam dalam sholat tersebut. Itulah yang paling afdol. Bukan ustadz, bukan. Siapa yang paling afdol? Ustadz itu, oh bukan. Ustadz itu banyak ilmunya, bukan. Ulama itu, syekh itu, bukan. Yang paling afdol anaknya untuk menjadi imam sholatnya dan untuk memandikan jenazah ayahnya tersebut. Kalau emaknya, yang paling afdol untuk memandikan adalah anak perempuannya. Itu yang paling afdol kalau emaknya. Nah, makanya disebutkan wa aular rajuli bihi awalahum bisolah. Yang paling utama untuk memandikan mayit laki-laki adalah yang paling utama untuk menjadi imam dalam sholatnya. Itu yang paling utama. Ya. Nah, dalam prosesi memandikan tersebut, memandikan ini disunahkan di tempat yang tinggi, memandikan ini juga disunahkan di tempat yang sunyi. Makanya kalau ada kamar mandi yang agak besar, nah di situ lebih layak daripada di kelambu diintipi orang. Udah kelambu intip oleh orang. Gitu. Nah, disediakan misalnya kamar mandi. Ini ada kawan saya, dia sudah menyediakan itu. Saya masuk kamar mandi dia, ih lebar kali kamar mandi Ustadz nih, saya bilang. Lebar. Iya Ustadz katanya. Saya udah wasiat kalau seandainya nanti saya mati, saya tak mau dimandikan di kelambu-kelambu tuh banyak diintipi orang. Nah, saya sudah pesan, kalau saya mati mandikan saya di kamar mandi ini, dikunci, selesai. Batin itu saya bilang. Ya ada kamar mandinya kan, misalnya kan kamar mandinya besar, saya lihat di situ besar. Kalau tak silap saya ada setengah ini kamar mandinya itu besar emang. Iya, saya tengok setengah ini setengah dalam nih, wih besar kali kamar mandi Ustaz, saya bilang. Ya. Itu ya, nah, kamar mandinya ini memang apa, saya tengok memang di dalam tuh keramik segala macam tuh kan, separuh ini saya tengok tuh kamu. Makanya saya belum pernah melihat kamar mandi sebesar itu. Maka ketika saya masuk buang air di situ, permisi karena ke rumah dia silaturahim, saya bilang kamar mandi Ustaz ini besar sekali ini, saya bilang gitu. Iya Ustaz, nanti kalau misalnya saya mati, saya udah pesan saya itu kan. Kalau misalnya saya mati nanti, ya, apa namanya, ditaruh aja, dimandikan saya di kamar mandi ini. Nah, bagus. Begitu. Ya, di tempat yang sunyi, kemudian di tempat yang tinggi, kemudian dimandikanlah dia dalam keadaan terbungkus kain. Tidak boleh kemudian dalam keadaan tidak berbusana. Itu dimandikan. Kemarin juga sudah kita jelaskan berkaitan dengan persoalan memandikan ini. Memandikan ini menggunakan benda-benda tertentu yang kemudian bisa menghilangkan seluruh raki-raki, apa namanya itu, daki-daki. Jadi kemarin begini, saya bilang begini, kenapa tak pakai sabun Lifebuoy saja, saya bilang. Begitu, agak wangi. Kata salah satu Bilal, dia bilang gini, beda Ustadz, kata dia, kita pakai jeruk purut, kita pakai misalnya ini itu segala macam, itu lebih bersih Ustadz, kata dia. Oh gitu, saya bilang. Kenapa? Karena kalau menurut pendapat saya pakai sabun Lifebuoy pun nggak apa-apa, biar wangi. Gitu kan. Ini pakai sabun batangan aja, batangan. Takut awak bangkit dia. Aku biasa pakai sabun Lifebuoy, kenapa pakai batangan? Asal jangan bangkit aja nanti kan gitu. Nah gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan persoalan memandikan. Nah, dari sisi memandikan mayat ini,
Yang jelas bahwa memandikan itu tujuannya adalah membersihkan mayit. Dari sisi memandikan itu harus terbuang berbagai macam kotorannya, termasuk yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, kotoran-kotoran yang ada di balik kulub harus juga dibersihkan. Sama kan kalau kita mandi wajib kan begitu kan. Contoh nih, kalau kita mandi wajib kan dari kanan dulu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, baru begitu ke atas baru berniat. Kenapa? Disunnahkan bagi kita untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, udah. Baru kemudian, begitu kemudian sampai di kepala, barulah kita berniat. Apa niatnya? Kan gitu. Nawaitul ghusla. Sama ketika kita mengambil air wudu, kan baca bismillah dulu. Kan tidak niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, cuci tangan dulu, baru kemudian kumur-kumur dulu, masukkan air ke hidung, kan itu. Baru begitu kemudian air sampai ke muka, baru disitulah kita berniat. Sama dengan mandi wajib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Air dulu 1, 2, 3 kanan dulu. 1, 2, 3, udah itu aja. Baru kemudian kalau memang rajin, nah ini kalau memang rajin, sunnahnya berwudu dulu lagi. Berwudu dulu. Maaf misalnya, ini kajiannya sebenarnya sudah lama juga kita sampaikan. Kalau seandainya kita berwudu, gosok sana, gosok sini, semua pokoknya sudah digosok lah. Ketika kita berwudu, pada saat kita mandi, tidak tersentuh sesuatu yang menyebabkan batal wudu, setelah kita mandi tidak berwudu lagi pun tidak apa-apa. Nah, ini. Contoh nih, kita berwudu dulu nih, berwudu, dah, kemudian tadi itu sunnahnya berwudu dulu. Kalau rajin nih berwudu, pokoknya dicuci lah semuanya, pus. Kemudian mandi kanan, kiri. Ketika kita mandi, maaf, tidak menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, karena itu yang batalkan wudu. Tidak menyentuh kemaluan dengan telapak tangan baik kiri kanan. Begitu selesai mandi kita tidak berwudu lagi, sah kita melaksanakan sholat tanpa wudu lagi. Walaupun di awal kita tidak berwudu, misalnya nggak berwudu nih kita di awal tak berwudu, sunnahnya pun tidak, misalnya mandi aja kita langsung niat nawaitul ghusla lil hadas akbari fardhan 'ala ta'ala, tapi pada saat mandi tidak membatalkan wudu dengan menyentuh kemaluan pada telapak tangan misalnya, tak berwudu, bolehkah kita sholat? Boleh. Kenapa? Karena menghilangkan hadas besar secara otomatis sudah menghilangkan hadas kecil. Karena niat kita mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka secara otomatis bisa menghilangkan hadas kecil. Kecuali pada saat kita mandi kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, berarti wudunya sudah batal. Hadas besar hilang, tapi kita berhadas kecil. Kenapa? Karena sudah dibatalkan dengan menyentuh kemaluan tadi itu. Maka setelah mandi, kalau kita mau sholat, wajib melaksanakan wudu kembali. Nah itu begitu. Tapi sunnahnya tadi itu ya, sunnah sebelum mandi pertama apa? Wudu dulu. Nah itu sunnahnya. Kemudian ambil air kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah itu. Ketika air sampai ke atas, disitulah kita berniat. Sebelum sampai, lafaz dulu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan 'alayya lillahi ta'ala. Baru begitu sampai dalam hati kita berniat, nah, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan persoalan mandi. Maka mayit tadi pun sama pelaksanaannya dengan yang hidup. Itu. Nah, cuman kadang-kadang Bilal kita memwudukan setelah mandi, itu persoalannya.
Ya kan? Bila kita rata-rata mewudukan setelah mandi, seharusnya dia diwudukan dulu baru mandi. Gitu. Ya kalau laki-laki mandi kan tak ada batal-batalnya wudu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kan sama aja. Maka sunnahnya itu diwudukan dulu mayit ini baru dimandikan. Makanya kan sunnah memandikan itu kan salasan-salasan. 3 kali. Wudukan dulu dia. Wudukan dulu, sengaja aku wudukan mayit ini karena Allah. Tak usah mayatnya disuruh kumur-kumur. Mayat kumur-kumur kau. Tak usah. Mana sudah kumur-kumur. Nah, wudukan dulu, habis diwudukan barulah kemudian dimandikan. Siram kanannya 3 kali, 1, 2, 3. Baru siram kirinya 1, 2, 3. Baru kemudian ketika menyiram dari mulai kepalanya, disitulah niatkan. Sengaja aku mandikan mayit ini fardu atasku karena Allah. Nah, begitu pelaksanaannya. Nah, cuman saya lihat beberapa Bilal kita, tak tahu saya di tempat yang lain, cuman pernah saya melihat dia memandikan setelah itu wudukan. Seharusnya yang paling afdol, bukan salah, tak salah, cuman yang paling afdol adalah wudukan terlebih dahulu baru kemudian memandikan, sama dengan pelaksanaan ketika kita mandi wajib. Nah, kira-kira begitu. Mandi wajib boleh dibilang ada. Gimana? Mandi wajib boleh dibilang ada. Iya. Lihat tempatnya. Jadi begini. Jadi begini. Kalau tempatnya itu dikhawatirkan memang ada celah untuk bisa orang lain melihat, haram hukumnya dalam keadaan baggala yubaggilu bugilan. Ada celah atau tidak? Tapi kalau tak ada celah, hukum asalnya adalah boleh. Kalau tak ada celah. Tapi kalau ada celah, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya. Kalau ada celah. Ya, janganlah kalau mandi sungai mah kacau. Mandi sungai ya wajib tuh tutup aurat lah kalau mandi sungai. Ini kacau. Kemarin ada kawan saya bilang di daerah mana itu, dia bilang daerah-daerah Kalimantan atau mana sana, itu kan ada sungai besar tuh. Itu kacau tuh kata dia, kalau udah sore lewat situ mak tuh wow semua. Dan itu biasa pula. Biasa katanya. Jangankan itu, daerah-daerah sana itu waktu kami pernah lewat, nah gitu kan. Astagfirullah. Kacau. Jadi kalau tidak ada celah, nah itu. Cuma itu tadi, kalau menurut Ali karramallahu wajhah Ali, makruh hukumnya melihat kemaluan sendiri. Itu kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Walaupun beberapa ulama yang lain membolehkan, hukum asal boleh, tetapi beberapa ulama lain mengatakan makruh. Ada yang mengharamkan, saya belum melihat. Bisa jadi ada. Karena ini persoalan fikih yang bisa berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya. Itu sama dengan banyaklah. Ya, persoalan merokok juga begitu kan. Ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan, ada juga yang mengharamkan. Sama tadi itu. Cuma poinnya adalah kalau memang tidak ada celah, tak ada celah, tetap bagi yang menjadikan pendapatnya sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, makruh hukumnya melihat kemaluan sendiri kecuali ada doror. Nah itu dia, itu Ali bin Abi Thalib. Sementara ulama lain mengatakan, ada yang mengatakan hukum asalnya tetap mubah, boleh gitu. Tapi kalau ada celah di mana orang lain bisa melihat, atau maaf misalnya di mana orang lain bisa mengintip misalnya, maka hukum asalnya adalah haram untuk kemudian mandi dalam keadaan tidak berbusana. Kira-kira begitu. Begitu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
Sama tadi ini, sebenarnya bolehkah mayit tadi itu dimandikan dalam keadaan bugil? Tidak boleh, haram, hukumnya haram. Makanya bagi si Bilal pun itu diharapkan jangan melihat pada tempat-tempat auratnya, kecuali memang doror, kecuali memang kalau dia tidak melihat, dia tidak bisa membersihkannya, itu berbeda. Tapi selama kemudian dia membersihkan tempat tersebut dengan tidak melihat, maka sangat dianjurkan bagi dia untuk tidak melihatnya. Kenapa? Karena itu termasuk dalam kategori aurat yang tidak boleh dilihat, walaupun sudah mati, Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tanyalah. Ketika kita masuk ke kamar mandi, ada orang minta mandi. Ketika kita bilang ada orang minta mandi, dia tidak jawab. Kalau kita langsung buka, dikunci. karena Tak ada kuncinya. kalau dia memang itu tak ada kunci. Tak ada kuncinya. Ya, yang di dalam itu harus kasih kode lah. Paling tidak berdehem. Gitu. Kalau dia memang diam aja, kalau dia memang diam, Marahi dalam dia. Kalau kau masuk, cewek pula. Oh iya. Oh iyalah. Ya kan sebenarnya begini. Bagi laki-laki termasuk kesehatannya, ketika dia buang air kecil atau buang air besar disunahkan untuk berdehem. Gitu. Supaya habis tuh. Kalau tidak, itu kadang-kadang itu ketika kita sudah naik, aduh macam ada netes balik kan gitu kan. Berdehem lah. Atau pukul-pukul gini belakang. Jangan kuat kali. Atau maaf, misalnya maaf di bawahnya itu ditarik sedikit gitu. Pokoknya di bawah itulah. Malu ada orang ceritanya. Ya, jadi ada 3 langkah. Pertama, begitu berdehem. Jadi nanti kalau tak berdehem dia melempar pakai batu. Baik begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita sudah sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk melaksanakan perintah dan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din ya mujibad du'a as-sa'ilin. Wa sallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa' ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.